Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. His Excellency Tuan Haji Muhammad Gulkom and Haji Ahmad Hufran LC MSI, Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Gulkom dan Bapak Haji Ahmad Hufran LC MSI, respectable Asatid and Asatidah of Al-Busa and the Headmaster of Vocational High School, Senior High School, and Junior High School of Al-Busa, yang kami hormati Asatid dan Asatidah Al-Busa serta Bapak Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK Al-Busa, and are unforgettable to all participants in this meeting. dan tak terlupakan bagi seluruh peserta pada pertemuan malam ini. For one thing, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, there is no beautiful sentence to tell, except thank you unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, because of His guidance and His love, so we can gather and attend this beautiful meeting without any obstacle. Pertama-tama, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak ada kalimat yang indah untuk diucapkan kecuali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dan menghadiri pertemuan yang luar biasa ini tanpa halangan suatu abad. The second thing, my salawat and salam be accepted by our one messenger who has guided us from the darkness to the brightness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era that we live. Semoga salawat dan salam diterima oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman kecerahan, dari era jahiliyah menuju era Islamiyah yang kita cintai. Happy audiences, standing in front of you all, I, Najwa Naswa Kamila, Era Mutiara Putri Setiawan, we as the mistress of ceremony, we are going to read the agendas in this meeting. The first agenda is opening. acara yang pertama pembukaan. The second agenda is remarkers by the Dean of the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, FITK, of the Tegal State Islamic Institute, IBN, by Mr. Haji Ahmad Hufran LC MSI. Acara yang kedua sambutan dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK Institut Agama Islam dan Tinggi Negara IDN Tegal oleh Bapak Haji Ahmad Hufran LC MSI. The third agenda, reading from the Director of Al-Busa by Abah Haji Muhammad Gulkom. Acara yang ketiga sambutan pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Busa oleh Abah Haji Muhammad Gulkom. The fourth agenda is exposure to the application of an international-based integrated curriculum learning model at Islamic boarding schools and Q&A session by the headmaster of Vocational High School, Senior High School, and Junior High School of Al-Busa. Acara yang keempat, paparan penerapan model pembelajaran kurikulum terpadu berbasis internasional di pondok dan dilanjutkan diskusi tanya jawab oleh Bapak Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK Al-Busa. The fifth agenda is handing over mementos from IBN Tegal to Al-Busa International Boarding School. Acara yang kelima, penyerahan kenang-kenangan dari IBN Tegal ke Pondok Pesantren Terpadu Al-Busa. And the last agenda is closing and continuing with field observations. Dan acara yang keenam, penutup dan dilanjutkan dengan observasi labor. Let's open our agenda tonight by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And the second agenda is remakers by the Dean of Faculty of Tarbiyah and Teacher Training FITK of the Tegal State Islamic Institute, IBN, by Mr. Haji Ahmad Hufran LC, MSI.
Acara yang kedua, sambutan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FIPK Institut Agama Islam Bekti Negara IBN Tegal oleh Bapak Haji Ahmad Rifron Ausi MSc. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahibul fadilah Mudirul Ma'had Bapak Yai Al-Haji Muhammad Bilqon hafizahullah, Hayatul Mudarrisin wal Mudarrisat di Madaris Al-Fusha Al-Islamiyah, Al-Muhtaramun wal Muhtaramun, Jami'ut Thalibat wa Thalabah. Alhamdulillah, di hadhihi lailah as-sa'idah nastami'uha insyaallah di makanin shalihin. Paham enggak? Yang saya hormati Mudirul Ma'had Bapak Kiai Haji Muhammad Bilqon, mudah-mudahan sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatannya maupun keberkahannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, Dewan Asatidz wal Ustadzat, baik di lingkungan SMP, SMA, dan SMK di Pondok Pesantren Al-Fusha ini, para dosen, para pembimbing, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini dan mudah-mudahan penuh kemuliaan, kita dapat berkumpul pada majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan tugas akademik, yakni perkuliahan di luar kampus, walaupun hanya sebentar, ya. Karena perkuliahan itu 1 semester, tapi kalau PKL hanya sebentar. Ini mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan oleh pihak Ma'had Al-Fusha dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi dorongan dan dukungan kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan calon-calon pendidik di suatu saat nanti bisa berkiprah, bisa memanfaatkan apa yang diperoleh di pondok pesantren ini demi kemajuan bersama limaslahatil ummah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan fi hududikum ya abatil.
mudah-mudahan apa yang didapat dari sini suatu saat nanti akan dipraktekkan kembali di sekolah, di madrasah yang sekarang ini mahasiswa-mahasiswi ada yang sudah memperoleh lembaga pendidikan, ada yang belum. Jadi mudah-mudahan apa yang diperoleh ilmu dari sini sebagai perkuliahan di luar kampus dapat bermanfaat di kemudian hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di alam akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau, sebagaimana pernah Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi syafa'atika yaumal qiyamah? Qala man aktsara alayya sholatan. Jadi mudah-mudahan setiap kita membaca sholawat, mudah-mudahan sholawat tersebut akan mengantarkan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Yai yang saya hormati, alhamdulillah Pak Yai, ternyata setelah saya masuk ke sini dari Senin kemarin sudah terasa betah, tambah betah lagi ternyata ketemu saudara. Ini Mas Andi adalah saudara saya, orang Pekalongan yang mendapat istri orang Tanggungan, anaknya Pak Bukhori. Ya. Orang Tanggungan, KTP-nya Tegal. Ya. Sekaligus sebagai alumni dari Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal tahun 2012. Ya, saat itu masih sekolah tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal. Beliau lulus pada tahun 2012. Ya. Dan alhamdulillah ternyata pada malam hari ini ya, kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berziarah, bisa berkunjung di tempat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Yai, kami serombongan ini berjumlah 145, 3 bis ya, dari pembimbing ataupun dari para dosen ada 9, 1 bis 3 orang. Kemudian yang lainnya adalah mahasiswa 130. Berapa Mas dulu? 136. Jadi mudah-mudahan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi apa nanti yang dipaparkan oleh pihak Ma'had Al-Fushah ini bisa dijadikan sebagai referensi, karena ternyata ketika kita melihat ya, selain pondok pesantren ini mendidik anak-anaknya, membekali tentang akhlak mulia, juga di pondok pesantren ini ada beberapa hal yang bersifat kewirausahaan ataupun entrepreneur, dan inilah salah satu yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah. Yang dibangun pertama setelah rekonsiliasi masyarakatnya adalah membangun pasar, membangun perekonomian. Mudah-mudahan setelah nanti pulang ke IBN kita bisa mempraktekkan. Di IBN ada unit pengembangan usaha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti bisa bekerja sama ya dengan Bapak Kiai di sini dan para guru, khususnya adalah dalam bidang kewirausahaan. Kami mewakili dari lembaga Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Pak Yai, yang pertama mengucapkan terima kasih
yang sedalam-dalamnya atas perizinan, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berkunjung ke pondok pesantren Al-Fushah ini. Yang kedua, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila kedatangan kami satu rombongan ini mengganggu aktivitas kerja dari pihak pesantren. Karena apa? Karena ya biasa katanya begini-begini. Biasanya ada bertamunya ya kan bertamunya sore atau esok ya tamu begini ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi walaupun malam ya tidak mengurangi rasa khidmat kita ya untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, kami mohon maaf apabila dalam kunjungan ini setelah kita mendapatkan sesuatu dari pondok pesantren Al-Fushah ini, kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jaminan keberkahan kepada seluruh penduduk pondok pesantren Al-Fushah ini. Demikian mungkin yang saya sampaikan mewakili Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, bahwasanya sekali lagi PKL adalah perkuliahan di luar kampus untuk melihat situasi bagaimana keadaan masyarakat di luar, dan mudah-mudahan apa yang diperoleh tentang berbagai macam tentang proses pembelajaran bisa diserap oleh para mahasiswa. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada kata-kata yang kurang tertata dan tutur-tutur yang kurang teratur, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. The third agenda is gleaning from the character of Al-Fushah International Boarding School by Abah Sayyidi Muhammad Hussein. Acara yang ketiga, sambutan pengasuh pondok pesantren terpadu Al-Fushah oleh Abah Sayyidi Muhammad Hussein. Kepada beliau kami haturkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da, yang saya hormati semua guru-guru dari sekolah Institut Agama Islam Bakti Negara Mobil Khusus Kabupaten di Ikron. Allah bagi sektor. Jadi kalau kopionan dan semuanya para mahasiswa, yang pertama saya merasa bersyukur karena kenikmatan yang luar biasa dapat hadir panjenengan semua, karena tamu itu akan membawa dua kebaikan. Satu, datang dengan membawa keberkahan, pulang membawa aura negatif itu terbuatkan dalam keluarnya atau pulangnya sebagai tamu, bukan dengan nanti dibawain kotoran. Ada sebuah cerita, sahabat selalu memanggil temannya untuk bertamu dan istrinya merasa keberatan seperti itu, maka dia lapor pada Rasulullah, dan Rasulullah nanti saya akan bertamu tempat kamu. Setelah bertamu, Rasulullah pulang, ya, sahabat dan istrinya dipanggil untuk keluar. Setelah keluar untuk melihat di belakang Rasulullah, ternyata aura-aura jelek keluar semua. Nah, ini
Dan semoga Agusta datang dengan masuk membawa kebahagiaan, pulang membawa senyum. Itu prinsip Al-Quran. Yang saya hormati semuanya, di dunia ada dua sesuatu makhluk yang luar biasa, yaitu alimun muta'alimun, yaitu yang mengajar dan yang diajar. Keduanya mulia dan keduanya harus saling kait-mengkait. Dan dalam ta'allum itu ada dua. Ada ta'allum bil ilmi, ada ta'allum bil qawli, yaitu ta'allum dengan cara mengajar terus selesai, dan ta'allum bil qawli berarti tarbiyah. Tarbiyah itu harus suhbah. Suhbah itu samawatuhu al-qawl, yaitu dalam bersamaan itu nanti akan muncul rasa. Ilmu yang tidak punya rasa, maka kalau cara pekalongan garing, ya kalau tegal, maka ilmu harus punya ada gaulnya. Maka nanti panjenengan ini calon menjadi alim, yaitu mengajar, maka harus cara menyampaikannya supaya ilmu menjadi nur. Kalau nur itu akan membawa muridnya itu menuju ke kebaikan-kebaikan, maka harus ditirakati. Minim mau mengajar wudu, kalau tidak wudu ya ditata hati bahwa saya mengajar ini nasrul ilmi atau iya ini, walaupun di situ ada gajiannya. Tapi kalau menempatkan diri kita sebagai pengajar menjadi pekerja, maka ilmu yang masuk dikhawatirkan bukan menjadi nur tapi menjadi nar, membuat orang itu panas dan membuat aura itu negatif. Yang saya hormati bahwa kehidupan itu hanya ada 3 zaman, yaitu zaman yang telah lalu madiyah, yaitu zaman yang sudah tidak bisa digapai, dan zaman yang sekarang sampean rasakan yang perlu disyukuri, yaitu ada di Al-Quran. Zaman yang akan sampean jalani di zaman yang belum pasti sampean temui. Maka hari inilah, bertempat inilah kita pupuk rasa syukur dengan tadabbur, dengan terus berbuat baik, karena perintah kita hanya menyebarkan kebaikan, bukan menyabarkan sesuatu yang benar. Inaknya menjadi orang Islam itu disuruh berbuat baik, bukan disuruh berbuat yang benar. Karena yang benar itu belum pasti benar menurut orang lain. Tapi kalau yang baik itu akan dirasakan oleh orang yang maka fastabiqul khairat, ya, terus berjalan dengan kemajuan, ya. Para teman-teman mahasiswa, Al-Qusha ada sudah 11 tahun, ya, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bukan karena dengan modal sesuatu yang berat, tapi dengan modal sesuatu yang hanya sederhana. Maka dengan calon guru, melangkahlah dengan nyantai, jangan melangkah dengan rasa berat. Karena berat dan tidak berat itu rasa, ya, rasa. Kalau dengan berjalan sampai rasakan dengan sesuatu yang biasa-biasa, yang buat ringan akan menjadi ringan. Tapi sesuatu yang dengan dibuat berat akan menjadi berat. Maka problem yang berat dibuat kecil, problem yang kecil dianggap tidak ada problem. Nanti suasana dunia akan menjadi mudah dan gampang. Dan yakin isyarat-isyarat Allah akan menuntun kepada dunia.
Karena ya itu dosen sampean yaitu Kang Ulum ini tahu proses, ya, tahu proses, bukan terus saya hebat. Permisi Pak Yai, bahwa saya alhamdulillah lulusan SF, ya, di mana saya tidak punya ijazah formal, hanya ijazah SF, tapi bukan saya membanggakan seperti itu, ya, karena ditakdirkan saya tidak formal, ya, dengan isyarat atau dengan rasa ingin, dan rasa ingin itu saya usahakan untuk menjadi kenyataan. Terwujudlah Al-Fusha. Al-Fusha itu nama dari Fasihul Lisan. Kalau ditulis pondok Fasihul Lisan itu kurang stil, ya, maka fasih kita ambil, ikutkan fasoha, ikutkan wazan fu'lan, fusha. Al-Fusha, orang akan mendengar Al-Futsal, itu lebih mudah untuk dikenal. Maka kalau membuat nama jangan panjang-panjang, paling-palingnya dipanggil cuma satu kata, namanya apa, panjang ya. Kalau mau Muhammad Rizkon Maulana Adiba Opo, tetap namanya mau panggilnya Rizkonnya atau Muhammad, ya. Maka kalau membuat lembaga jangan yang panjang-panjang. Kalau panjang-panjang pun disingkat IBM. Coba nggak usah panjang, maka dia disingkat. Ini malah menghilangkan mana asal. Maaf nih. Coba Al-Fusha, ya sudah. Mau Al-Fusha, Al-Fusha huwa Fasihul Lisan. Mau Fasihul Lisan, Fasihul Lisan huwa Muhammadul Lisan. Zalaqah, di mana Fasihul Lisan. Fasihul Lisan Al-Fusha. Maka Al-Fusha huwa tilkon huwa Fasihul Lisan. Jadi tidak bisa ini. Nanti saya mati, ada yang mengaku, ada yang membuat akte Al-Fusha, Kang Ulum gak iso. Tetap Al-Fusha huwa Zalaqah. Zalaqah tilkon. Tilkon itu maknanya Fasihul Lisan. Fasihul Lisan, kalau pondok Fasihul Lisan disingkat. Harus sekedar IBN ya wes, gak usah dibanding. Besok kalau kamu mau membuat, gak usah. Sekolahnya apa? UI. Apa? Gajah Mada. Apa? Nah itu Undip pun disingkat. Gitu oke. Unsur disingkat. Ya. Kalau panjang itu disingkat. Ya. Maka lebih mudah membuat lembaga satu kata. Yaitu hanya pilihan aja. Ya. Yang saya hormati semuanya yang datang, kembali lagi, maka dengan kita mengerti bahwa zaman hanya ada 3 yang lewat dan yang kita lakukan, ya. Zaman Madia, zaman Ammar, ya, yaitu yang kita lakukan, terus zaman Mustaqbal, Mudhari, yang akan, dan akan itu belum pasti akan terjadi atau akan tidak terjadi. Nah, maka yang sekarang terjadilah sampai siapkan untuk yang akan terjadi. Ya. Sekarang program ini jalankan, ya jalankan. Maka kalau sampai berpikir hanya perkiraan yang sederhana, maka persiapannya akan lebih. Tapi kalau dengan berpikir yang jauh, maka persiapan ini sudah cukup belum? Nah ini orang yang merasa timbul pertanyaan cukup belum, itu membuat kita itu mamang. Kalau mamang itu kita melangkahnya tidak penuh. Ya, Kang Ulum tahu siapa saya, yaitu saya mau membuat logo itu pun saya tidak bisa. Sampai sekarang alhamdulillah saya megang laptop pun tidak bisa. Saya anak-anak saya, ya. Tapi alhamdulillah di sini SMA Al-Fusha, SMA yang sudah tidak pakai kertas. Zaman saya ini sejauh kertas, sorry. Pak kuliah yang nganggo kertas, sorry. Mestinya itu sudah tidak pakai kertas, ya. Nah ini SMA sini sudah tidak pakai kertas, semuanya IT semua. Mengapa seperti itu? Siapa yang akan memulai dan siapa yang akan melangkah? Ya, bukan masalah mahal dan tidak mahal, bukan masalah problem dan tidak mulia. Manakala zaman melangkah, berjalan, maka problem itu ada pada sampai waktu berjalan.
manakala sampean itu berdiam diri, maka problem itu ada di diam sampean. Manakala sampean meninggalkan kertas dan untuk menuju ke IT, problem itu akan di IT. Maka manusia akan terangkat derajatnya teriringi dengan problem. Semangatlah kita semua, karena negatif terkadang lebih baik daripada yang positif. Mengapa gitu? Sampai berjuang membuat lembaga, kok seneng kabeh ora bakal maju. Banyak yang tidak senang tapi sangat terus berbuat baik, cepat maju. Aku usaha bermaju seperti ini karena ada tangan-tangan yang tidak senang. Kalau orang yang senang banyak ceritanya, Pak. Ya, mas-mas, mbak-mbak. Orang yang tidak senang banyak ceritanya. Kalau yang senang biasanya diam dan dia mengagumi saja. Ya, aku yakin IBM besar seperti ini karena terbantu oleh orang yang hasut dan orang yang tidak senang. Dia akan bercerita terus pada masyarakat dan masyarakat timbul pertanyaan, apa begitu? Setelah dilihat ternyata tidak begitu dan IBM bagus sekali. Maka IBM besar seperti itu. Maka berjuang, kalau ada yang tidak senang, asik-asik saja. Ya, jangan berjuang ada yang tidak senang terus sampai selesai. Maka guru saya di Mbah Yai Maimun datang santri, Mbah Yai kula nyuwun donga dadi berjuang supaya boten wonten sing ngalang-alangi kula, boten wonten menemukan problem. Sampeyan gak usah berjuang ya. Tenang tok. Nek berjuang ya hadapi problemnya. Karena dengan problem sampeyan akan menemukan derajat sendiri. Maka dari itu berkawanlah dengan problem untuk meninggalkan problem itu. Jangan sampai memusuhi problem, karena memusuhi problem akan menambah problem. Demikian sambutan saya, semoga menjadi semangat, titik sampai tahu bahwa ini jalan sampai yang saya rasa ada isaroh pada diri kita, masih semangat. Kata Mbah Mun, mengejar dunia itu kalau pada puncaknya segera diambil karena akan hilang. Mengejar dunia itu kalau pada puncaknya segera diambil akan habis. Ya, saya pernah kerja sampai puncak, tanya Mbah Mun, "Pripun kerjaannya?" "Alhamdulillah saya cepat dijuduk kabeh untuk bakal entek." Saya kejar habis, pripun? Nggih pun boten dalem platina, pun boten pancen. Golek maneh jalur sing payu. Begitu juga ada teman saya dijemput oleh orang tuanya untuk diajak pulang. Kawan sama Mbah Yai Maimun, niki rencana niki putra kula badhe kula wangsul, kula ajak wangsul ada membantu saya meneruskan pekerjaan saya. Bangun dawuh, jangan membantu sampean. Ini sampean kader dan sama membantu anak ini. Jangan anak ini membantu sampean. Kok mekaten, Mbah? Rezekine jangan luwih akeh timbang sing kula. Ya. Mekaten, iya, temenan. Cepet ya itu di kader, jangan lama-lama, setengah tahun aja lah. Nanti sampean tidak usah ke pasar, yang ke pasar anak sampean. Ternyata sungguh belum ada setahun orang tua itu meninggal, dan anak itulah yang meneruskan estafet perjuangan. Maka dari itu ayo segera kita dampingi orang tua kita untuk meneruskan perjuangannya. Jangan orang tua mendampingi kita, tapi kita mendampingi guru-guru kita untuk meneruskan perjuangan. Demikian sedikit sambutan saya. Semangat terus, karena titik orang Islam yaitu semangat, titik orang munafik yaitu malas. Itu ingat bahwa orang Islam, Nabi mengatakan wong Islam harus semangat. Ciri-ciri wong munafik itu malas. Ya, maka kalau jenengan ini semangat, nah ini saya disenangi oleh Rasulullah. Kalau jenengan malas, harus ada ijazah kan so, sungkan
dipaksa. Nah, itu ya, itu saya prinsip pada anak-anak saya. Pokoknya Kang Samso harus menemani pada perjalanan diri kita supaya maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya buka pertanyaan Anda, ya, 5 pertanyaan. Setelah itu, ya, saya persilakan. Monggo. Silakan jika ada yang mau bertanya terkait ya Mas, langsung maju. Pilih. Harganya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami selaku para mahasiswa untuk belajar di luar dari kampus dan melihat tadi paparan sambutan tentang Pak sebutkan. Kalau tertarik kaitan tentang sistem di pondok pesantren Al-Furqan ini, selain kita di sini ada pendidikan non formal, juga di sini nanti ada pembelajaran kurikulum terpadu berbasis internasional. Yang ingin kami tanyakan dari secara pendidik terlebih dahulu, maksudnya pendidik Al-Furqan ini untuk bisa mencetak lulusan-lulusan sampai menjadi cendekiawan itu caranya pripun gitu. Soalnya kan dari kami, maksudnya dari orang-orang Tegal yang di sana sering mendengar bahwa ini lulusan Al-Furqan, dan itu lulusannya alhamdulillah jadi semua gitu. Nah itu kan kami tertarik untuk mempelajari bagaimana cara mendidik peserta didik agar menjadi pribadi-pribadi yang unggul di luar sana. Kali ini di pondok pesantren juga di sekolah juga pasti mempunyai sistem reward dan punishment. Ingkang itu kalau juga badai tanggapan itu di sistem reward dan punishment di sekolah Al-Furqan itu berbeda untuk apabila ada siswa-siswa yang berprestasi maupun ada yang bermasalah, itu nanti penerapannya yang di pondok pesantren dan di sekolah itu berbeda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 biar ada keadilan. 3 lelaki, 3 perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya punya nama Hedi Susanto. Yang ini saya tanyakan adalah tentang kurikulum terpadu di SMP, SMA, dan SMK Al-Furqan. Mohon untuk lebih dijelaskan arahnya ini kemana, atau lebih sederhananya biasanya masing-masing lembaga itu punya keunggulan tersendiri atau program unggulan tersendiri, kayak sakit atau yang lainnya. SMP, SMA, dan SMK. Kemudian pertanyaan kedua, berbasis internasional ini arahnya ke internasional dari segi dunia, atau yang saya dengar ini kan bahasa Inggris ya, belum bahasa kayak Prancis atau Spanyol dan sebagainya, atau bahasa Arab juga belum. Itu juga insya Allah bagian dari internasional. Mohon untuk dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdulaziz dari PAI 1.
terkait paparan penerapan model pembelajaran kurikulum terpadu berbasis nasionalis. Pertanyaannya, bagaimana desain kurikulum PAI yang berbasis kurikulum terpadu dan apa saja materi interpreter yang dihadapan oleh santri? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mana? Ada? Yang Putri? Tidak. Ada lagi. Senangannya apa? Yang Pak. Putri silakan. Yang Putri ada nggak? Putri. Oh, sing mangane ndok loro. Belan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Arif Munandar. Salam hormat dari kami Pak Yai dan mahasiswa dan mahasiswi IPA Tegal. Kami akan mempertanyakan, jadi ada salah satu santri Al-Musa. Ini dulunya pernah saya ajar Pak Yai. Itu si santri ini terkenal nakal, jujur saja. Terkenal nakal. Saya kaget pas ketika saya ketemu di sini, kok akhlaknya jadi baik gitu. Akhlaknya baik, ketika berpapasan sama saya juga, dia bukan sama saya saja, tapi dengan teman-teman mahasiswa yang lain juga. Ini sangat santun sekali. Nah, pertanyaannya adalah, apa kunci dari pesantren Al-Musa ini bisa menjadikan santri-santrinya ini memiliki pribadi yang baik? Seperti itu Pak Yai. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada kan? Ada yang untuk yang Putri aja. Tidak terwakilkan. Ya, ini yang di depan ini Pak Risto, Kepala Sekolah SMA, dan Pak Andi, Direktur Pendidikan. Di dalam Al-Musa ini ada direktur-direkturnya, dan tidak ada di Pondok Al-Musa keamanan, tidak, semuanya BK, BK pesantren, BK sanawiyah, BK aliyah, BK SMP, BK SMA, SMK. Kalau pagi itu SMP, SMA, SMK. Kalau sore yang SMP itu masuk di sekolah diniyah disebut sanawiyah. SMA dan SMK masuk pagi sorenya disebut aliyah. Maka pendidikan formal di sini SMP, SMA, SMK ini hanya agamanya disebut agama. Berarti sekolah negeri ya. Maka sekolah SMP, SMA, SMK hanya sampai jam 12. Ya. Nah, terus gimana? Nah, nanti dari pemerintah kok jamnya 12? Enggak, di pondok itu 24 jam sistem pembelajarannya, bukan sampai jam 12. Nah, itu istirahat dulu, nanti jam sore masuk lagi agamanya, agama yang terperinci. Tapi kalau di pagi hanya 1 minggu, yaitu 2 jam agama yang di total jumlahnya 70 menit. Ya. Nah, maka sangat butuh sekali Indonesia guru-guru seperti ini, yaitu yang terdidik dan dididik agama. Karena lucu sekali, orang seminggu hanya diberi pelajaran agama 90 jam normal ya, 90 menit, ya toh, 90 menit untuk urip seminggu. Nutur ininya itu ngapa? Ya toh, nah itu. Maka terus IPM ya, terus berkhidmat karena sangat bermanfaat pada masyarakat. Itu pendidikan di Al-Musa seperti itu. Ikhtiarnya kita mendoktrin kepada diri kita dan orang tua juga anak.
bahwa 3 orang itu harus bersatu untuk memahami peran masing-masing sebagai pengasuh, yaitu berkhidmat, nasrul ilmi, dan santri sebagai objek yang tidak tertindas. Ya, maka di sini tidak ada PR. Kalau sore ya selesai, tidak ada guru tambahan, maka janganlah sampai menjadi guru yang selalu menambah waktu, karena waktu hanya 24 jam. Ya, ada penambahan tidak usah lah. Ya, kemampuan itu lelah kalau sudah belajar terus. Ya, nah terus, ya, orang tua harus. Maka ketika kalau sudah tidak berjalan ke arah satu, maka akan gagal. Terutama orang tua sama pengasuh harus satu, karena kita harus memberikan rasa nyaman, semangat, dan memecahkan kejenuhan pada anak. Tapi kalau orang tua sudah masuk ke problemnya anak, selesai, anak pasti tidak betah. Ini prinsip 3, ya, 3-1-1-3. Begitu juga pondok sini, ini sama bisa tadi minimal. Biasanya pondok itu ada sekolahan, bukan milik pondok. Ya, ada pondok dan ada sekolahan. Antara sekolahan dan pondok ingin maju dewi-dewi. Maka saingan dewi-dewi, gurunya ya tukaran dewi. Karena guru pondok mendoktrin untuk apa pelajaran matematika rapakal ditekokenan kubur. Ya, lah ini tidak terasa guru pondok mendidik seperti itu sudah melecehkan ilmu. Nah, maka di sini tidak boleh. Di sini 3-1-1-3, yaitu pondok, sekolah pagi, sekolah sore. Itu harus 1-3-3-1. Dan putusannya harus 1-3-3-1. Tidak bisa SMA memutuskan sendiri tanpa melibatkan pondok dan sore. Maka begitu juga perizinannya. Maka di sini aplikasi kita menyeluruh. Dan untuk reward dari market, maaf nih, saya bahasa seperti itu banyak yang tidak menguasai untuk bahasa seperti itu. Ya pede saja, memang saya tidak bisa. Ya, tapi pede. Aku orang bisa, oh, alhamdulillah. Duit al-usaha, ya, sahabat yang bisa rabi. Tidak usah bingung bahasa seperti itu, karena tahadus nikmah itu penting. Kalau sampai yang tidak selalu memberikan rasa kenikmatan pada lingkungan sampean dan selalu mengeluh, maka sampean tidak bisa menarik orang untuk bernyaman pada sampean atau dikeluhi. Maka tahadus nikmah itu penting. Masalah sombong tidak sombong urusan hatimu. Ya, itu harus begitu. Kita robah aja lah. Saya karena kita tertinggal pendidikannya, karena kita menceritakan kehebatannya lembaga itu takut dikatakan riya atau sombong. Nah, maka informasinya nggak nyampe loh. Ya toh? Coba sampean biar diakui bahwa sampean itu S1, S2, sama diam tidak pernah memberikan ikrar seperti itu. Sama tidak bakal diambil guru toh, karena sama tidak S1. Nah, insya Allah udah pasti. Tapi ono sing dengan jalan ishar sampean apa masyhurkan. Ya. Amma bi nikmati rabbika fahdis, menurut saya harus diibadah. Itu seperti itu ya. Maka pendidikan di Al-Qusan, yaitu pendidikan yang menyeluruh. Untuk tadi masalah TAI nanti diterangkan oleh Direktur Pendidikan, dan untuk sekolah yang berbasis internasional boarding school, aku tulisan nah ini mengapa saya menamakan international boarding school. Itu memang harus ada sekolahan yang tidak punya gedung berani nulis internasional, gedung apike rawani tak tulis. Ini kaya ngono iki penting.
Nyun sewu nggih. Ya ini kan umum. Kebanyakan dari kelompok saya yaitu NU tidak berani mengutarakan hal-hal yang seperti itu, takut dikatakan sombong. Nah mereka-mereka yang tidak punya basis, tidak punya pasar, dia berani punya pondok Quran, orang di Quran, sing mulang yo bangsa sampeyan. Tidak punya sistem, hanya nulis terpadu cok, gurune yo sampeyan. Bergetar orang. Sampeyan gak pede, sing pede lah. Sing pede. Ya pede kuwi orang duwe kontrak. Mos ora duwe lho. Orang duwe tanah, terus orang duwe tenang. Kontrak, kayak iso bayar yo wis. Tapi kan ono pede lho. Ya, ini seperti itu. Nah, ini yang pertanyaan yang lain diterangkan oleh Pak Andi, nanti yang konsol IT, nanti Pak Rizko, saya kepala sekolah, tadi ada Arif Arman. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari jawaban aja. Jadi dari jawaban Abah ini barusan itu sudah merupakan karakter beliau ketika beliau juga mengajar santri. Saya ngajar ngaji kitab karakternya seperti itu. Itu karakter entrepreneur. Kenapa tadi ditanyakan PAI berkaitan entrepreneurnya di mana? Bagaimana bisa mendapatkan? Dari gerakan seperti itu, santri sudah tertarik. Dan yang paling jelas, yang namanya santri itu tidak pernah takut dengan kondisi apapun. Tantangan apapun siap. Berbeda dengan, mohon maaf, ada beberapa mahasiswa, masa saya S1 kerjanya kok muli. Sering ada kata-kata seperti itu. Santri tidak pernah muncul kata-kata seperti itu. Apapun pekerjaannya insya Allah siap. Makanya kebanyakan santri sukses. Poinnya di situ, internasionalnya. Kemudian, kenapa KPAI harus internasional? Nah, kalau enggak PAI siapa lagi? Apakah internasional harus dikuasai orang-orang yang matanya sipit semua? Makanya Al-Pusat di situ bergerak, di IT-nya juga bergerak. Bagaimana caranya biar pondok pesantren juga menguasai IT? Pondok pesantren juga bisa melaksanakan apa yang orang-orang umum laksanakan, bisa menguasai dunia, bahasanya seperti itu. Kalau dulu ada yang mengatakan barang siapa menguasai matematika dia akan menguasai dunia. Al-Pusat sedikit menerapkan barang siapa menguasai satu bahasa Inggris, kedua IT, dia akan go internasional. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa internasional di dunia adalah bahasa Inggris. Pernah ada yang debat pondok kok bahasa Inggris, kenapa enggak bahasa Arab? Kita sehari-hari bahasa Arab. Madrasah semuanya kitabnya pakainya Arab, tidak ada yang Indonesia. Otomatis kita sudah belajar bahasa Arab. Jadi itu bahasa internasional juga. Prancis kita juga sudah memiliki bahasa Prancis. Bahasa Jepang, alhamdulillah kita beberapa kali mendatangkan guru langsung dari Jepang. Beberapa kali. Ini karena kemarin kondisi COVID sampai sekarang masih berhenti. Insya Allah Januari kita juga mendatangkan lagi dari Jepang. Jadi internasional di sini sekali lagi bukan hanya bahasa Inggris. Kita juga menjamah seluruh bahasa. Punishment kemudian reward kita juga menerapkan. Mau tidak mau dimanapun tempat ketika ada punishment, ada reward pasti akan sukses, pasti. Rewardnya insya Allah setiap satu semester Pondok Al-Pusat mengeluarkan beasiswa minimal 90 juta minimal untuk santri berprestasi, itu minimal. Belum untuk santri-santri berprestasi di luar jalur akademik. Nanti ada prestasi di bidang perlombaan, kita ada rewardnya juga. Hampir semuanya. Makanya
Kalau kita runtut, ya kita tidak bisa dianggap kalah dengan sekolah lain. Terus yang terakhir tadi ada yang mengatakan, kok dari nakal bisa berubah jadi baik. Satu hal yang diterapkan dalam Al-Qusa, ini pendidikan yang benar-benar kita terapkan adalah sistem mendidik dan mengajar, tarbiyah. Panjenengan jurusan tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Mendidik itu mencontohkan. Kita guru di sini diwajibkan untuk memberi contoh dulu sebelum dia menyuruh santrinya. Jadi yang 40% itu hanya mengajar, menyampaikan materi, tapi 60%-nya adalah mendidik. Tarbiyahnya kalian itu, tarbiyahnya guru nanti diterapkan pada siswa. Mau tidak mau, siswa akan mencontoh. Ketika kita jalan, ada sampah di depan. Biasanya, kalau saya guru umum, saya menyampaikan, Mas, tolong sampahnya diambil. Benar tidak? Kita di sini mencoba menerapkan guru jalan sama anak-anak di belakang, gurunya ambil sampah. Otomatis anaknya nanti akan menghampiri, Pak, saya saja. Tarbiyahnya dapat. Itu yang kita terapkan. Jadi secara tidak langsung satu contoh itu bisa menjawab kenapa kok santri bisa berubah. Insya Allah bisa. Terima kasih untuk sedikit tambahan dari kami. Untuk IT-nya bisa disambung dengan Pak Iswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tadi terkait ada pertanyaan pembelajaran internasional menggunakan berbasis IT. Jadi di Pondok Pesantren Tempat Al-Qusa ini ada SMP, SMA dan SMK. Untuk SMA itu kita sudah 4 tahun ini anak-anak kita wajibkan untuk menggunakan laptop. Jadi sudah 4 tahun ini semua siswa SMA Al-Qusa itu menggunakan laptopnya sendiri-sendiri. Kemudian di pembelajarannya itu full online. Jadi kalau teman-teman mahasiswa di sini wifi-nya dinyalakan, itu akan di situ banyak spot-spot wifi di Al-Qusa. Kurang lebih sekitar ada 30 sampai 40 spot wifi. Nah, untuk SMA Al-Qusa itu per kelasnya itu ada jaringan wifi tersendiri. Dan kecepatan wifi-nya itu 3 Mbps per user. Dan itu sangat cepat sekali untuk mengakses seperti YouTube, itu sangat mudah, tidak berberes. Jadi fasilitas seperti itu diberikan ya karena untuk tadi internasional itu, karena dari situ dari anak-anak bisa mengakses dunia luar, itu mereka bisa ke go internasional. Nah seperti itu. Jadi salah satu program unggulan di Al-Qusa itu tadi adalah berbahasa Inggrisnya. Jadi di Al-Qusa itu ada namanya Al-Qusa English Course. Jadi setiap minggu ada kegiatan, kemudian setiap hari juga ada kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Ada memorizing vocabularies, ada daily expression, ada weekly speech dan lain sebagainya. Dan salah satu bulan program bahasa Inggrisnya yaitu kita ada waktu 1 bulan full yang digunakan untuk kelas 7, kelas 8, kelas 10 dan kelas 11. Itu 1 bulan full itu digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dan gurunya atau tutornya itu kita datangkan langsung dari kampung Inggris Pare Kediri. Jadi seperti itu. Dan
bisa dilihat salah satu hasilnya adalah dua anak di sini. Ini namanya Mutiara dan Najwa. Ini kelas 12. Mereka sudah punya keinginan. Yang Najwa itu mau melanjutkan di UGM atau Undip ilmu komunikasi, dan Mutiara itu sudah berkeinginan melanjutkan di UNES atau UIN Warisongo. Di Al-Musa itu dari kelas 10 sudah diprogramkan mereka harus memilih mereka mau jadi apa. Jadi itu akan menjawab bagaimana cara pendidik menciptakan lulusan yang unggul. Mungkin salah satu jawabannya seperti itu. Jadi kita sudah menyiapkan dari kelas 10. Ketika kelas 12 mereka itu sudah siap, tidak gram-gram seperti itu. Jadi kelas 12 itu mereka sudah siap, sudah matang, apa yang nanti akan mereka kerjakan itu sudah tahu. Kemudian di Al-Husa terkait kurikulumnya SMP, SMA, SMK itu kita menggunakan kurikulum